Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Rida Agustina, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Inovatif Darul Ihsan. Dibuatnya video ini teman-teman yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aku, yaitu mata kuliah Ilmu Fikih. Selain untuk memenuhi tugasku, aku juga ingin sharing sama teman-teman ilmu yang bisa aku pahami tentang materi ilmu fikih yang berjudul puasa. Apa sih puasa itu? Kita mungkin udah cukup familiar banget ya dengan kata puasa ini. Secara bahasa nih, puasa itu adalah menahan diri, teman-teman. Nah, kalau secara istilahnya, puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain-lain, sejak awal terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah ini merupakan ibadah yang wajib, teman-teman, bagi umat Islam. Tentunya pada bulan Ramadan yang dilaksanakan secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi puasa itu bukan semata-mata kita bisa menahan haus, lapar, tapi kita juga bisa menahan hawa nafsu dan niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu rukun puasa. Apa saja sih rukun puasa itu? Yang pertama, teman-teman, sudah pastinya niat. Karena segala apapun yang kita lakukan harus didasari dengan niat. Nah, niat puasa ini wajib dilakukan atau diniatkan ketika malam hari. Dan biasanya ketika usai sholat tarawih, pelafalan niat puasa ini dilafalkan secara bersama-sama yang berbunyi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati imanan wahtisaban fardolillah ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Jadi rukun yang kedua ini sama seperti tadi pengertian, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, seperti menahan haus, lapar, seperti itu teman-teman. Itulah rukun-rukun puasa. Next ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa diantaranya, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, yaitu baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Karena kalau kita pikir-pikir, teman-teman, dalam menjalankan ibadah puasa itu, kita memang harus berakal sehat. Masa sih orang yang sedang terkena gangguan jiwa atau sedang tidak bisa berpikir secara sehat, secara jernih, secara bijaksana, melaksanakan ibadah puasa? Tidak mungkin kan teman-teman? Jadi berakal sehat ini merupakan dari syarat wajib puasa. Kemudian, menjalankan ibadah puasa dalam keadaan kita mampu. Kita mampu menjalankan ibadah puasa tersebut. Karena dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, kita harus kuat secara fisik, mental, dan lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu syarat wajib puasa. Dan yang terakhir yaitu tidak sedang dalam keadaan yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yaitu seperti contohnya sedang sakit berat, sakit yang memang sudah parah dan tidak memungkinkan orang tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga ketika orang yang sedang berpergian jauh sekali dalam jarak dan waktu yang sangat jauh, dan ini tidak termasuk ke dalam kita mampu atau kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Nah, itulah syarat wajib dalam berpuasa. Selain adanya syarat wajib puasa, ternyata ada juga syarat sah puasanya teman-teman. Di antaranya, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah berniat untuk berpuasa. Yang ketiga, dilakukan pada waktu yang telah ditentukan untuk berpuasa. Dan yang terakhir, suci dari hadas besar yaitu haid dan nifas bagi perempuan. Itulah syarat sah dalam berpuasa teman-teman. Nah, adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan disengaja. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Karena muntah itu mengeluarkan sebagian yang ada di tubuh kita atau di perut kita secara sengaja. Yang otomatis makanan tersebut akan keluar kembali. Itu juga merupakan hal yang membatalkan puasa. Nah, yang selanjutnya, keluarnya darah, haid atau nifas bagi perempuan. Nah, selanjutnya, bersenggama dengan pasangan suami istri yang sudah bersuami istri ya teman-teman tentunya. Nah, yang selanjutnya keluarnya air mani dengan sengaja.
Selanjutnya, hilangnya akal karena adanya penyakit beberapa yang dapat menghilangkan akal seperti sakalor. Dan yang terakhir, murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Nah, ini sudah pasti teman-teman, karena keluar dari agama Islam, sudah pasti puasanya pun batal, teman-teman. Nah, itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Penjelasan yang terakhir yaitu hikmah puasa. Apapun ibadah yang kita lakukan tentunya memiliki hikmah di balik itu, teman-teman. Nah, hikmah dalam berpuasa yaitu melatih kesabaran karena kita dilatih, teman-teman, untuk menahan haus, lapar, dan segala macamnya. Itu melatih kesabaran kita untuk menunggu waktunya adzan atau waktunya berbuka puasa. Nah, selanjutnya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi dengan berpuasa ini kita menambah keimanan bahwasanya dalam berpuasa ini kita dapat merasakan bagaimana rasanya haus, lapar, dan hanya melibatkan Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata ibadah puasa ini dilaksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ridho karena Allah taala dengan niat tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, meningkatlah suatu iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain meningkatkan iman dan takwa, berpuasa juga dapat meningkatkan empati. Karena teman-teman sudah kita lihat ada beberapa saudara-saudari kita yang keadaannya tidak mampu atau serba kekurangan. Kita lihat orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan dalam sehari, 2 hari, bahkan berhari-hari. Nah, rasa empati ini dapat kita terapkan dalam menahan diri untuk tidak makan dan minum melalui ibadah puasa ini, teman-teman. Jadi seperti itu, di balik apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, tentunya banyak sekali makna-makna hikmah yang dapat kita ambil. Jadi bukan hanya untuk sekedar beribadah, tetapi juga untuk melatih diri kepada sesama. Dapat merasakan hal yang dirasakan oleh orang-orang ketika mereka tidak bisa mengalami seperti kita, yaitu dalam makan, minum secara lancar ya teman-teman, secara normal. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan, dan mendengarkan penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.